Halo, balik lagi dengan aku Diva di podcast Member Future, dan kali ini aku balik lagi sama Mbak Mita dari Inive Hospitality. Dan kali ini kita nggak cuma interview soal Canggu Cabana ya Mbak, tapi kita mau wawancara mengenai semua brandsnya Inive Hospitality yang udah terdaftar sebagai membernya Eco Climate Badge. Iya. Oke, Mbak Mita apa kabar? Baik Mbak Diva, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik lah ya. Gimana Mbak Mita, lagi sibuk kah? Yes, akhir-akhir ini kemarin lagi sibuk beberapa opening juga dan beberapa persiapan, dan karena kita juga baru launching We Inivi, ada membership baru dari Inivi Hospitality. Oh, I see. Gitu. Jadi teman-teman dari Eco Tourism Bali juga nanti bisa join ke membership kita, namanya We Inivi. We Inivi. We Inivi. Oh. Yes. Oke. Oke, terus nih Mbak, kan kalau kemarin kan kita ngomongin Canggu Cabana ya. Iya. Sekarang boleh diceritain sedikit nggak? Sebenarnya Inivi Hospitality itu apa sih? Inivi Hospitality itu adalah sebuah hospitality management company yang saat ini tuh kita sudah manage 70 lebih brands, Mbak Diva. Jadi itu dari beberapa kategori, ada villas and resort juga. Memang Inivi Hospitality ini sebagai holding company. Oke. Selain villas and resort, kita juga punya brands dari spa, restoran, dan juga club, yang mana itu masuk ke dalam kategori sister brand kita namanya Wonder Space, tapi masih dalam satu kesatuan, satu family dengan Inivi Hospitality. Oke, berarti memang banyak banget cabangnya di Bali ya? Yes, kita cabangnya ada di beberapa area yang memang turis area. Jadi ada Ubud, Karangasem, Legian, Seminyak, Canggu, Sanur, Jimbaran, dan nanti upcoming akan ada di Uluwatu. Oh, Yeah. berarti paling jauh so far di Uluwatu ya? Akan di Uluwatu, dan untuk saat ini kalau kita ke timur sedikit tuh udah ada di Karangasem. Jadi itu juga Bamboo House yang ada di Karangasem. Kayak gitu. Oke, terus nih Mbak, ini kan ada 7 hotel ya, yang udah jadi membernya Eco Climate Badge. Boleh disebutin nggak apa aja sih hotel-hotelnya? Oke, jadi 7 dari brands kita itu ada Aksari Resort Ubud. Jadi itu salah satu resort kita yang ada di Ubud, tepatnya di Kenderan. Itu memang salah satu most wantednya juga ya, favorite guestnya kita dari Inivi Hospitality, yang memang mereka yang kalau mau relax, calm, jauh dari hiruk pikuk, Pas banget lah ya, di Ubud ya. Oke. Ya. Terus di Ubud kita juga punya Kamala Resort, itu lebih dekat sama Monkey Forest. Jadi tetap ada vibes Ubudnya yang relaxing, calming, tapi juga masih tetap ke center nih kalau mau jalan-jalan, terus explore Lebih deket ya sama ininya. Kamala Resort. Selain itu, kita juga ada Saris Villa. Jadi Saris ini adalah salah satu villa kita yang ada di Seminyak, yaitu yang bertemakan Moroccan. Jadi colornya itu terakota, dan itu jadi favorit untuk honeymooners di sana. I see. Bisa kebayang. Oke. Selain itu, terus kita juga ada Monoloval Resort di Seminyak juga, di Malas. Ada private pool, terus juga ada main poolnya, ada restoran juga di sana. Oke. Selain itu untuk yang di Canggu, kita ada 2, yang kemarin udah Canggu kita kasih, Cabana. Canggu Cabana yang ada di Jalan Nelayan, dan satu lagi tuh Astara Resort Canggu. Oke. Jadi di Astara Resort Canggu ini itu lokasinya ada di Jalan Padang Linjong, itu jalan yang menuju ke Eco Beach. Ada beberapa tipe kamar juga. Ada yang mezanin juga di sana. Jadi menarik. itu ini juga si Astara Canggu adalah resort kita yang cocok untuk honeymooners di sana. Ada main pool juga, ada Italian restaurant, ada Thai restaurant, ini juga ada Swaha Spa. Banyak ya untuk yang honeymoon ya. Itu specialty-nya untuk honeymoon. Jadi kalau apalagi mendekati Februari. Oh iya, bentar lagi Valentine. Full of love ya. Jadi juga okupansi kita full. Nah yang last but not least itu kita ada yang di Sanur, itu ada Seascape, itu juga baru opening di mendekati akhir tahun kemarin ya. Baru banget ya. 2024 itu juga favoritnya honeymooners, karena dia intimate banget, vibes-nya tuh beda banget pokoknya Mbak Diva kalau ke sana. Boleh. Vibes-nya juga terakota, mirip-mirip sama Cyrus tapi nggak persis sama. Ada Japanese restaurant juga di sana, itu the first floating sushi di Indonesia. Jadi ada sushinya itu ada river. Biasanya kan kalau kita ngelihatnya itu ada beberapa yang dari luar negeri yang langsung kayak mie-nya atau makanannya yang di rivernya, tapi itu ada kayak semacam
jalurnya gitu ya. Oh iya, Terus ada kayak semacam perahunya yang membawa sushi itu. Oh, menarik sekali. Tapi takutnya nanti tembus ya ke pelabuhan ke Nusa Penida. Jangan dong. Di sana juga ada Soha Spa, jadi udah ada 7 yang jadi membernya Eco Climate Pledge di 2000. Oke, berarti rame banget nih ya brands dari Inivi Hospitality yang jadi membernya Eco Climate Badge. Iya. Nah, itu kan banyak banget ya, Mbak. Gimana sih prosesnya ketika lagi isi self-assessment gitu? Boleh ceritain nggak? Jadi kalau untuk proses-proses yang kemarin itu kita lumayan juga persiapan, tapi karena udah ada guideline-nya nih, itu juga mempermudahkan kita sama tim, khususnya kemarin yang paling kita lakukan pertama itu adalah audit ke properti-propertinya. Jadi kan dari ada self-assessment, terus juga ada checklist poin-poin untuk di Ecotourism Bali itu dilakukan dari tim operasional untuk checklist semuanya. Jika ada beberapa indikator-indikator yang atau poin-poin yang bisa kita improve lagi nih, lalu kita melakukan improvisasi di sana kemarin. Oke, itu ketika isi self-assessment tuh siapa aja sih Mbak yang terlibat? Nah, untuk self-assessment kemarin itu yang mengisi adalah dari tim operasional kita, jadi dari head of unitnya masing-masing, ada resort manager dan juga villa managernya. Oh, berarti rame ya. Itu di dalam satu hari barengan tuh? Yes, satu hari barengan, juga dibantu dari tim Ecotourism Bali-nya langsung. Oh, I see. Wih, pasti rame banget ya. Iya. Oke, I see. Oke, terus nih Mbak, ini kan kita juga ada dalam detail guideline ya ketika masuk ke direktorinya Ecotourism Bali. Nah, kira-kira sejauh ini membantu nggak sih si detail guideline-nya ini, dan kira-kira area mana sih yang lagi di-improve gitu sustainability-nya? Nah, justru yang dari guideline dari Ecotourism Bali itu benar-benar kayak kamusnya kita nih, kayak Bible dari segala Bible untuk yang Eco Climate Badge-nya, karena di sana tuh udah lengkap semua. Kita tinggal melihat nih dari poin-poinnya, indikator-indikatornya, apa yang perlu kita improve, dan itu menjadi patokannya kita banget untuk mempermudah. Dari sekian banyak indikator, memang untuk saat ini kita lagi main fokus kita itu adalah untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan juga untuk kolaborasi dengan local community. Oke. Terus nih Mbak, berarti kita masuk ke dalam pertanyaan indikator lah ya. Oke. Pertama itu ada resource conservation. Boleh diceritain nggak sih gimana penerapan konservasi sumber daya yang udah membantu ngurangin biaya operasionalnya Inivi gitu? Di masing-masing hotel. Sampai bisa meningkatkan misalnya profitnya gitu. Jadi untuk penerapan penggunaan yang sumber daya itu, kita memang kemarin karena juga selain dari plastik dan juga ke local community, kita juga lebih ke energi ya, untuk yang energi listrik. Jadi kita juga menggunakan lampu LED serta ada penggunaan timer untuk yang area-area resort. Jadi itu yang juga membantu kita nih mengurangi cost dan juga tetap menjaga lingkungannya kita. Karena kalau untuk di public area, jadi memang ada dari tim engineering kita yang melakukan setup untuk timernya di jam berapa on-nya dan jam berapa off-nya. Kalau untuk improve kan memang sebetulnya itu kebutuhan nih dari masing-masing guest-nya yang ada di sana. Jadi mungkin ada beberapa penggunaan AC atau lampu dan lainnya. Tapi kita juga meng-encourage atau meng-educate guest kita dengan tetap save the planet untuk saving energy dan lain sebagainya, dengan ada beberapa sign dan pada saat escorting guest ke roomnya. Nah, selain itu dari untuk yang penggunaan sumber daya ini, kita juga ada fasilitas Alexa di sana untuk yang smart body. Jadi ada beberapa room kita itu yang menggunakan smart body. Jadi mungkin ya kan kalau lagi liburan udah terlanjur di bed mager-mageran atau apa, jadi once misalkan kita mau turn off the AC, terus juga menikmati udara-udara Bali langsungnya, apalagi Ubud, jadi kita bisa melakukan itu dari smart body-nya, jadi langsung voice control aja. Itu yang kayak Alexa turn off the AC gitu ya. Betul banget. Jadi bisa di sana juga, jadi tetap saving the energy, tapi juga memberikan experience nih guestnya untuk menikmati liburannya. Kalau kita liburan kan ekspektasinya untuk leleh gitu ya, santai-santai, mager-mageran. Nah itu tuh gimana sih tadi ini yang udah diterapin ini bisa ngebantu untuk ngeringkes biaya operasional gitu? Apakah jadinya bertambah nih, karena kan harus invest dulu ya,
Tapi apakah gimana nih experience-nya dalam hal itu? Oke, kalau untuk yang dari profit dan juga biaya operasional sebenarnya ya, itu juga membantu ya untuk mengurangi cost. Tapi sebenarnya kalau untuk saat ini kita ya kalau misalkan kita bicara bisnis di hospitality ada beberapa poin nih selain untuk saving cost untuk gain the profit, tapi kita juga tetap memperhatikan guest satisfaction. Tapi dari activation itu untuk yang kita bisa bilang untuk cost listrik per bulan itu juga saving banget lah ya daripada kita kayak tidak menetapkan timer atau educate guest dan sebagainya. I see, oke. Berarti lebih banyak kelebihannya lah ya ketika udah menerapkan sustainability. Oke, terus nih Mbak, nah langkah apa aja sih yang udah diambil untuk dalam mengelola produksi dan pembuangan limbah di hotel-hotel dan gimana sih cara ngukur keberhasilannya gitu? Ya. Jadi kalau untuk pengolahan limbah dan juga lebih ke ya limbah itu yang ada di properti gitu ya, kita juga melakukan yang pertama itu ada pemilihan sampah, baik itu memang yang dari internal tim kita di public area, di section, kitchen dan sebagainya. Kita juga educate guest kita untuk di dalam room. Jadi untuk yang tempat sampah ini di dalam room kita juga udah berikan sign untuk mereka pilih antara yang organik dan anorganik. Seperti kalau misalkan kita di Kamala, kita juga menggunakan ada biopori ya di beberapa koridor. Di sana juga bisa membantu nih untuk yang composting, dan selain itu juga kita punya kegiatan kompos dan berkolaborasi dengan pengelola kompos di area sekitar Ubud. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan ini proses untuk daur ulang. Jadi ada beberapa vendor ataupun company yang memang untuk daur ulang nih, selain kita untuk support local community juga bisa. Berarti memang tetap ada bekerja sama local community-nya ya. Betul. Oke, jadi selain mengurangi limbah nih, mengolah limbah jadi lebih baik, ada sama local community-nya juga. Oke, I see. Terus Mbak, selanjutnya nih, kan kayak misalnya nih properti yang ada di Ubud itu kan dia lebih dekat sama lingkungan ya, sama keanekaragaman hayatinya. Nah, itu gimana sih cara ngelola dampak yang bisa ditimbulkan dari aktivitas alam itu? Nah, kalau untuk yang di Ubud sendiri memang kan lebih hijau gitu ya, lebih ada banyak tanaman dan lain sebagainya. Kalau untuk yang dari unit kita sendiri, especially Kamala dan Aksari, itu kita ada melakukan kegiatan penanaman untuk tanaman atau tumbuhan yang memang bisa kita gunakan juga di operasional sana, atau ada yang memang untuk sebagai tanaman hias. Nah, untuk yang peduli lingkungan juga nih, kalau misalkan kita Aksari itu kan di berdampingan dengan sungai ya, jadi kita juga itu gimana tuh? Melakukan bekerja sama baik dari dengan local community juga di sana untuk melakukan cleaning, river cleaning kayak gitu. Iya, jadi seperti itu. Oh, berarti ada kegiatan river cleaning di sana ya? Itu bareng guestnya juga? Kalau untuk guest biasanya jika ada mereka yang memang interest itu boleh, tapi memang main fokusnya itu adalah dari internal game kita dengan local community di sana. Seperti itu. I see, menarik ya, river cleaning ya. Yes. Itu juga ada river filter. Jadi kan biasa apalagi kalau musim hujan kayak gini. Iya, ada beberapa sampah atau mungkin kayak kayu-kayuan yang mengalir gitu ya di sungai. Jadi agar itu juga tidak membuatkan nanti banjir atau gimana, biasanya kita sudah set up untuk yang river filter, dan itu juga dibersihkan secara berkala. Menarik ya. Nah, oke nih Mbak, kan ketika acquire Eco Climate Badge itu kan rame-rame ya. Nah, apa sih yang paling berkesan ketika lagi isi self assessment, terus lihat detail guideline, dan apa sih yang paling berkesan? Jadi sebenarnya untuk yang paling berkesan dari proses Eco Climate Badge kemarin itu memang dari awal proses gimana kita mempersiapkan untuk bisa masuk sertifikasinya, audit sama tim, terus juga persiapan dari A to Z-nya, dan sebenarnya setelah kita mendapatkan hasil dapat silver dan juga gold badge, itu benar-benar kayak pencapaian besar banget nih buat kita semua sebagai hospitality. Nggak cuma untuk judi properti itu juga, karena itu bisa jadi contoh juga dan acuan untuk properti lainnya untuk kita terapkan juga, biar
tetap improve dari sisi sustainability-nya. Oke, berarti akan nambah hotel ya untuk jadi member ECB ya. Bisa. Oke. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terus nih Mbak, apakah Invi Hospitality bakal ngerekomendasiin Eco Climate Badge ke teman-teman hospitality lainnya nih yang masih ragu-ragu untuk acquire Eco Climate Badge? Yes, tentunya pastinya kita bakal rekomendasiin banget ya untuk bisa join ke Eco Climate Badge karena ini tuh dampaknya dan juga bisa menjadi acuan banget ya buat kita, dampaknya besar banget. Dan memang sebagai kalau misalkan bicara dari sisi marketingnya ya dan juga branding, ini tuh memang selain untuk kita peduli lingkungan, untuk terus menjaga lingkungan, memberikan guest satisfaction, ini juga bagus banget untuk brand image kita karena Yes, betul. bisa untuk baik itu kepada business partner ataupun kepada tamu yang memang peduli dengan sustainability. Karena di sustainability di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, dan aku yakin sih untuk tahun kedepannya pasti akan tetap menjadi pilihan yang menjadi pertimbangan yang tinggi juga nih untuk sustainability. Karena kemarin aku baca di beberapa insight, memang sustainability ini masih masuk ke dalam hospitality dan juga tourism trend. Of course. Bahkan dari beberapa survei, lebih dari 50% tamu atau traveler tuh mereka tuh mau spending lebih gitu loh. Lebih banyak untuk bisa stay ataupun experience lah untuk di brand-brand yang memang sustainability. Ya, karena memang experience-nya beda ya ketika hotel ini udah sustainable sama yang belum menerapkan gitu. Jadi bisa buat acuan juga buat teman-teman hospitality untuk segera deh menerapkan sustainability dan bisa melalui bantuannya Eco Climate Badge. Gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Mbak Mita dari Invi Hospitality dan so far udah ada 7 member yang verified ya Mbak ya. Dan kedengarannya mau bertambah lagi nih yang verified ya. Iya. Oke, berburu ya Mbak. Oke, nah terbukti nih bisa mengurangi cost operasional, meningkatkan guest satisfactory ya Mbak ya, dan juga berdampak besar ke lingkungan. Nah, jadi buat teman-teman hospitality di luar sana yang masih ragu untuk Eco Climate Badge, ini udah ada bukti nyatanya nih kalau misalkan Eco Climate Badge itu sangat membantu ya Mbak ya. Yes, gitu. Nah, buat teman-teman tadi yang mau bulan madu karena bentar lagi Valentine, silahkan datang ke kunjungi website kita di inivi.com atau Instagramnya juga boleh, Inivi Hospitality. Jadi sebenarnya di tahun 2025 ini kita banyak banget program-program baru. Memang kalau untuk yang paling dekat kan bakal Valentine nih Mbak Iva ya. Yes, jadi buat kalian yang mau staycation, mau kasih surprise, lalu juga mau honeymoon dan lain sebagainya bisa sama Inivi. Tapi kalau Valentine itu kan sebenarnya hari kasih sayang nih, nggak melulu kasih pasangan, bisa juga bareng keluarga. Nah, sama keluarga kita juga ada properti atau villa-villa yang 2 bedroom sampai 5 bedroom, jadi bisa ramean kayak gitu merayakan hari Valentine. Dan itu tuh bakal lebih cocok lagi, lebih cakep lagi karena kita sudah launching membership kita namanya We Inivi. Jadi dengan We Inivi ini teman-teman semua bisa jadi membernya kita, dapetin special price untuk yang member only, benefit-benefit lainnya, ada VIP welcome, terus juga ada special discount untuk ke restoran, spa, beach club, sama juga bisa dapat benefit-benefit tambahan lainnya. Oh, menarik. Segera sign up deh aku deh. Untuk 500 member pertama itu langsung dapat welcome coin 50.000. Jadi itu bisa langsung dipakai juga nanti untuk for exclusive savingnya. Nah, coba deh tuh di mana mau kalau mau sign up? Sign up-nya nanti bisa ke websitenya inivi.com. Jadi di pojok kanan atas itu bakal ada button, langsung ada tulisannya sign up ya di samping book now-nya kayak gitu. Atau informasi lebih lanjut bisa di inivi.com/membership. Oke, I see. Ih, banyak banget ya. Iya, jadi jangan sampai terlambat. Oke, Mbak Mita, makasih banyak banget udah meluangkan waktunya untuk diinterview lagi nih sama Ecotourism Bali.